Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada, dan semoga teman-teman semua yang mendengar cerita sahabat kehidupan kali ini dalam keadaan sehat, dilancarkan terus rezekinya, serta kebahagiaan selalu menyertai teman-teman semua ya. Untuk cerita hari ini saya akan bercerita tentang bocor energi sama dengan bocor rezeki. Mungkin teman-teman semua penasaran, apa sih kok bisa ada bocor energi dan ada juga bocor rezeki. Sebenarnya saya juga agak ragu untuk bercerita ini, tetapi ini sangat pernah terjadi, dan teman-teman semua yang sedang mengalami masalah keuangan, mungkin ada energi yang keluar, yang bocor, sehingga rezeki yang datang pun tanpa teman-teman sadari itu seperti hampa atau kurang atau tidak berkecukupan lah. Jadi dulu gini ya, saya dulu pernah marah besar dan kecewa kepada seseorang, ya teman dekat lah. Dan anehnya setelah itu keuangan saya itu menjadi terasa macet. Rezeki atau uang itu sering datang kepada saya, tetap dia datang, tapi entah kenapa uang itu tidak cukup, tidak terasa cukup gitu. Cepat keluar, cepat habis, bahkan sampai kurang. Saya pernah ketemu seorang guru atau orang bijak lah saya bilangnya. Dia bilang begini sama saya, saat kamu kehilangan kesabaran, marah, emosi, sebenarnya 2/3 jiwamu pergi meninggalkan tubuh. Itu sebabnya saat kita marah, mata kita itu seperti kosong. Kita nggak ada di situ. Kitanya itu nggak ada di sana. Saat kita terbawa emosi dan masih menyimpan emosi itu di dalam jiwa, kita menjauh dari kesadaran kita, menjauh dari diri sejati kita. Lalu yang masuk adalah energi-energi yang lain, energi emosi marah, kesal, kecewa, konflik batin, dan itu merupakan salah satu juga penyebab kebocoran energi dan juga kebocoran rezeki. Karena adanya ketidakseimbangan dalam tubuh, sehingga terjadi energi yang ada dalam tubuh itu tidak selaras dianya. Jika kita masih menyimpan energi marah, kecewa, kesal, dan lain-lainnya, kamu mungkin masih punya uang, tapi berkahnya hilang. Berkahnya hilang, rasa memiliki uang itu hilang, seperti hampa. Hasilnya adalah yang sering terjadi di sekitar kita adalah kita tumbuh hampa padahal kebutuhan cukup. Kadang juga hubungan itu penuh konflik, bahkan teman palsu pun bermunculan. Teman palsu bermunculan ya. Saya bilang, kamu punya uang. Saya ulangi lagi ya, mungkin kamu punya uang, tapi berkahnya hilang. Saya bilang berkahnya hilang. Hasilnya
hasilnya itu jika kalian punya anak misalkan, mereka tumbuh tapi hampa, padahal kecukupan, hubungan penuh konflik, bahkan banyak teman-teman palsu yang bermunculan. Rumah, mobil, liburan justru jadi sumber stres dan kecemasan. Pernah gak sih teman-teman semua ngerasakan itu? Pernah nggak? Coba teman-teman semua flashback, pikirkan dengan apa yang barusan saya katakan tadi. Justru barang atau rumah atau bahkan liburan itu justru menjadi sumber stres dan kecemasan. Kita setiap hari sibuk bekerja untuk income, untuk cari pemasukan lebih, tapi lupa menutup kebocoran energi. Itu yang tadi saya bilang, kebocoran energi itu bisa berupa dendam, kemarahan, konflik. Semua itu menguras energi kita secara diam-diam. Mungkin teman-teman banyak yang nggak sadar, tapi itu menguras energi teman-teman secara diam-diam. Lalu apa yang harus saya lakukan atau kita lakukan agar energi itu tidak terkuras secara diam-diam? Untuk teman-teman semua yang ingin agar energi itu bisa diam di sana dan tidak terkuras secara diam-diam, ikuti saya. Tarik napas dan bersyukurlah atas nikmat napas dan nikmat hidup ini. Saya ulangi. Tarik napas dan bersyukurlah atas nikmat napas dan nikmat hidup ini. Lalu ucapkan ini dalam hati. Dengan nama Tuhan semesta yang maha cinta kasih, dan energi cinta kasih ini mengalir sangat besar tanpa henti dalam tubuhku. Saya ulangi sekali lagi ya. Dengan nama Tuhan semesta yang maha cinta kasih, dan energi cinta kasih ini mengalir sangat besar tanpa henti dalam tubuhku. Aku memaafkan tubuh dan jiwaku sendiri yang pernah marah, dendam atas kejadian itu. Dan aku juga memaafkan orang tersebut yang pernah membuat marah dan kecewa. Aku mendoakan tubuh dan jiwaku. Aku mendoakan tubuh dan jiwaku sendiri menjadi penuh cinta dan kasih. Dan aku juga mendoakan orang tersebut agar selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Aku mencintai pengalaman marah dan benci ini sebagai pelajaran hidup. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Dan aku berterima kasih kepada orang itu atas pembelajaran ini. Kamu hanyalah utusan semesta untuk memurnikan jiwaku. Buka mata, rasakan napas lagi dan tersenyumlah. Lakukan ini setiap hari dan teman-teman semua akan merasakan sendiri manfaatnya. Karena saya sendiri pun sudah melakukan hal tersebut. Saya sudah memaafkan orang-orang yang pernah singgah dalam hidup saya yang mengecewakan saya. Saya sudah memaafkan orang-orang yang menyakiti saya. Dan saya sudah mengikhlaskan apapun itu yang menjadi bukan haknya saya. Dan saya percaya Tuhan akan mengganti lebih. Dan sampai detik ini pun saya tidak ingin dendam merusak hati saya, iri hati merusak hati saya dan ketenangan saya dan jiwa saya.
Memang teman-teman semua mungkin agak sulit memang untuk melakukan hal seperti ini. Tapi percayalah, selama teman-teman percaya dengan Tuhan, percaya dengan keyakinannya, percaya dengan apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada teman-teman semua harus dilakukan. Lakukan. Saya percaya kok. Jadi gini, teman-teman semua, jika melakukan sesuatu, saya bilang, perasaan kalian tenang, perasaan kalian senang, percaya Tuhan itu bersama kalian. Tuhan itu bersama kalian. Jadi teman-teman semua nggak perlu takut. Lakukan saja yang terbaik. Tuhan itu merestui apa yang teman-teman lakukan ketika kalian melakukan sesuatu dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang. Tetapi jika teman-teman semua ada yang melakukan sesuatu hal, pikiran kacau, ketakutan menyelimuti, artinya ada yang salah. Ada yang salah yang teman-teman lakukan. Koreksi lagi, buat suatu perencanaan yang matang hingga akhirnya kalian merasa, oh iya, apa yang saya lakukan inilah yang Tuhan senangi. Apa yang saya lakukan inilah yang Tuhan senangi. Jadi teman-teman semua, sebenarnya bocornya energi, bocornya rezeki, itu penyebabnya. Jadi teman-teman semua yang mendengar cerita sahabat kehidupan, silakan ikuti saran-saran yang sudah saya berikan, dan semoga ini bisa menjadi sebuah solusi yang terbaik untuk semuanya. Jika teman-teman ada saran atau komentar, nanti silakan berikan di kolom komentar, dan semoga nanti saya bisa memberikan saran atau masukan lain yang lebih bagus lagi. Terima kasih ya untuk teman-teman semua untuk cerita sahabat kehidupan. Salam sahabat kehidupan.